Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Kita akan sambung ngaji kitab Membara di Api Tuhan bagian kelima, bab kelima. Sebelum kita masuk ke bab kelima, jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak, buat orang yang di sekeliling Anda. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, dan rahmat Allah selamanya kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW, penghulu sekalian orang arif dan orang alim, dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dan kepada sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu, maka inilah risalah yang sampai karena menyatakan hakikat sembahyang dan asal sembah, maka ketahuilah olehmu seyogianya dari segala arif, maka wajiblah atas orang ahli hakikat mengetahui hakikat sembahyang dan asal sembahyang. Adapun hakikat sembahyang yang itu ada 4 perkara. Pertama, di dalam berdiri betul. Kedua, di dalam ruku. Ketiga, di dalam sujud. Keempat, di dalam duduk. Adapun hakikat berdiri itu kepada huruf alif, dan hakikat ruku itu kepada huruf lam awal, dan hakikat sujud itu kepada huruf lam akhir, dan hakikat duduk itu kepada huruf ha. Maka berdiri di dalam sembahyang mengata Allahu Akbar, dan ruku mengata Allahu Akbar, dan sujud mengata Allahu Akbar, dan duduk mengata Allahu Akbar, maka tiadalah kita mengata di dalam sembahyang melainkan sendirinya. Amma salati wahya ala arbati asya'a awaluha qiyamum wasyafi ruku'u wassalisu sujudan warkabi'u qu'udun. Adapun asal sembahyang itu 4 perkara. 1. Berdiri asalnya daripada api. 2. Ruku asalnya daripada angin. 3. Sujud asalnya daripada air. 4. Duduk asalnya daripada tanah. Berdiri asalnya daripada api, yaitu bukan api paliat dan bukan api bara. Artinya api itu yaitu hakikat jalalullah, yakni kebesaran Allah Ta'ala yang ada 2 perkara, kuat atau lemah. Kuat dan lemah, artinya kuat dan lemah itu yaitu si hamba itu sekali-kali tiada mempunyai kuat, karena si hamba itu melainkan dikuatkan, dan lemahnya si hamba itu dilemahkan. Maka nyatalah Allah Ta'ala itu berbuat sekehendaknya pada siapa yang menyuruh dan
tiada siapa-siapa yang disuruh melainkan dengan zat sendirinya. Fa'alun lima yurid, Allah Ta'ala berbuat sekehendaknya. Dan yang dipanakan tatkala berdiri itu yaitu segala file kita yang baharu, seperti kata arif billah la failu fil salati ilallah. Tiada yang berbuat di dalam sembahyang itu, hanya Allah Ta'ala yang berbuat zahir dan batin. Dua, ruku itu asalnya daripada angin, yaitu bukan angin barat dan bukan angin timur. Artinya angin itu yaitu hakikat sifat jamalullah, yakni keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada dua perkara. Satu, muda. Dua, tua. Artinya muda dan tua itu pun karena iradatnya, sebab si hamba sekali-sekali tiada mempunyai muda dan tua, karena muda dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tua dituakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dipanakan di dalam ruku itu yaitu segala asma kita yang baharu, seperti kata arif billah la asma'ul fil salati ilahi jahiru wal batinu. Tiada dua nama di dalam sembahyang itu, hanya Allah Ta'ala pada jahirnya dan pada batinnya. Firman Allah Ta'ala, wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Ia juga yang awal, ia juga yang akhir, ia juga yang jahir, ia juga yang batin. Sujud itu asalnya daripada air, yaitu bukan air laut dan bukan air sungai. Artinya air itu yaitu hakikat sifat kahar, yakni kekerasan Allah Ta'ala, yaitu ada dua perkara, hidup, yang kedua mati. Artinya yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanya Allah Ta'ala, kudrat dan iradatnya juga. Sebab si hamba itu sekali-kali tiada mempunyai hidup dan mati, karena hidupnya si hamba itu dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan matinya si hamba itu pun dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dipanakan di dalam sujud itu yaitu segala sifat yang baharu, seperti kata arif billah la hayyun wala alimun wala qadirun wala muridun fil salati ilallah. Tiada yang hidup dan tiada yang tahu, tiada yang kuasa dan tiada yang berkehendak, dan tiada yang mendengar dan tiada yang melihat dan tiada yang berkata-kata di dalam sembahyang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni zat dengan sendirinya pada jahir dan batin. Tiga, duduk antara dua sujud itu asalnya daripada tanah, yaitu bukan tanah pasir dan bukan tanah lumpur. Artinya tanah itu hakikat sifat kamal, yakni kesempurnaan Allah Ta'ala, yaitu dua perkara, ada dan tiada. Artinya ada dan tiada itu pun iradatnya, sebab si hamba sekali-kali tiada mempunyai ada dan tiada, karena adanya si hamba itu diadakan dan tiadanya si hamba itu ditiadakan. Maka yang dipanakan di dalam duduk itu yaitu segala wujud kita yang baharu ini, seperti kata arif billah la maujud bis salati ilallah jahiru wal batinu. Tiada yang maujud di dalam sembahyang itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jahir dan batin. Amma at-tauhid fis salati wa huwa wahidullah gairi aslan. Tauhid di dalam sembahyang itu tiada dua, yaitu tiada dua tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hanya satu tauhid itu, karena wujud kita dan
nama kita dan perbuatan kita dan hidup kita tiada dua, hanya satu, serta tahu kita dan kuasa kita dan kehendak kita dan pendengar kita dan penglihatan kita dan kata-kata kita juga tidak dua, hanya satu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Itulah tauhid kita kepada diri ini. Jadi kitanya lenyap, jangan ada lagi, sudah kita, yang ada hanya Allah. Maka jika tidak seperti ini tauhid dan ma'rifatkan kita, niscaya menjadi syirik yang besar. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa di dalam itikadnya melihat dua-dua maka yaitu syirik. Syirik itu lebih hampir kepada kafir, karena hampirnya antara syirik dan kafir itu seperti putih mata dengan yang hitamnya. Nah, jadi seperti syirik itu tipis benar. Seperti mata hitam dan putih, hampir. Sebab orang syirik itu mengadakan tiap-tiap yang tiada dan mengharuskan yang ada. Nah, misalnya seperti bayang-bayang. Apakah ia mewujud dengan sendirinya? Tidak, dengan yang punya bayang-bayang itu. Maka yaitu mustahil pada nazar akal, melainkan wujud yang punya bayang-bayang itu dan ada sendirinya, karena bayang-bayang itu dalil yang menunjukkan sebab adanya yang mempunyai. Demikianlah itikad kita seperti kayu-kayuan. Kuasakah ia bergerak dengan sendirinya? Jika tidak, dengan datang angin. Inilah tamsilnya. Di sabda Nabi kita Muhammad SAW, la tataharakan jaratan illa biiznillah. Tiada bergerak sesuatu jua pun melainkan dengan zat Allah Ta'ala, yakni daripada kudrat dan iradatnya, seperti firman Allah Ta'ala, kullu yaumi huwa bisani. Tiap-tiap hari di dalam kelakuannya. Barang siapa sembahyang dan tidak tahu hakikatnya, maka tidak sah sembahyangnya itu, tetapi sah jua kepada orang ahli syariat. Karena orang syariat itu mengetahui hukum yang zahir saja dan tiada mengetahui akan yang batin, seperti segala rukunnya dan segala sunatnya, dan sahnya dan batilnya saja. Maka itulah sahnya sembahyang ahli syariat. Sebab orang ahli syariat itu tiada sah dengan orang ahli hakikat, karena itu dikatakan sah kepada ahli syariat. Sebab ahli syariat dengan ahli hakikat itu tiada bercerai, mana kala tidak mufakat antara keduanya, maka tiada sah sembahyang keduanya, orang ahli hakikat dan orang ahli syariat. Seperti kata Arif billah as-syariati bil hakikatu batilu wal hakikatu bil syariati atilun. Bermula syariat dengan tiada hakikat itu batal, dan hakikat dan tiada syariat itu hampa. Maka tuntutlah keduanya, syariat dan hakikat. Orang ahli syariat itu seperti melihat bayang-bayang di luar kain, maka yang dilihatnya dan dikenalnya bayang-bayang itu, maka nyatalah gerak di dalamnya bayang-bayang jua. Yang punya bayang-bayang jua. Adapun pandangan orang ahli hakikat itu seperti orang melihat bayang-bayang di dalam kain, maka dilihatnya bayang-bayang itu bukan gerak diamnya sendiri, melainkan dengan dia gerakan oleh tangan dalang. Itulah
perbedaan antara ahli hakikat dengan ahli syariat, karena orang ahli hakikat mengetahui keduanya zahir dan batin diketahuinya, maka dinamai makam itu makam zama. Artinya sudah dihimpun keduanya, syariat dan hakikat dihimpun kepada hakikat, dan orang ahli hakikat itu belum sampai kepada makam melainkan kepada makam zawaza. Maka barang siapa sembahyang tiada tahu hakikatnya di dalam berdiri dan di dalam ruku dan di dalam sujud dan di dalam duduk, maka sembahyangnya itu seperti orang menyembah berhala, itulah hukumnya. Dan yang dinamai berhala itu ada dua perkara, berhala besar, dua berhala kecil. Berhala besar itu seperti anak kamu dan harta kamu dan segala kaum kamu serta syirik kamu. Berhala kecil itu seperti nafsu kamu dan hati kamu dan nyawa kamu. Jika kita ketahui keduanya itu berhala besar dan berhala kecil, maka lazimkan ma'rifat kita di dalam sembahyang, karena tiada lainnya yang berdiri, yang ruku dan yang sujud dan yang duduk. Apabila sah ma'rifat kita, maka sahlah sembahyang kita, karena tiada sah sembahyang melainkan dengan makna seperti sabda Nabi Muhammad SAW, la sayun salata illa bil ma'rifat. Tiada sah sembahyang melainkan dengan ma'rifat, karena ma'rifat terhimpun segala rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-ma'rifatu sirri, ma'rifat itu rahasiaku, maka lenyaplah dan hapuslah wujud hamba. Hamba itu tiada akan tinggal melainkan zat sendirinya, tapi jangan disangka hamba itu menjadi Tuhan, dan Tuhan itu menjadi hamba. Tiada sekali-kali daripada Adam adanya Tuhan itu Tuhan jua dan hamba itu hamba jua. Walau naik sekali dari jadi hamba, maka tiada menjadi Tuhan, dan turun sekali dari jadi Tuhan, maka tiada menjadi hamba. Yang demikian itu derajat dikala Allah, dikata Allah, tetapi ada dengan jalannya, karena tilik itu ada dua sesuatu, sebab tilik dinamakan wujud namanya tilik tarki, artinya tilik dari bawah ke atas. Dua tilik tanazul, yaitu tilik wajah, tilik dari atas turun ke bawah, dan apabila dipandang daripada wajah dinamakan wujud yang lainnya, karena semata-mata Allah zahir dan batin. Tilik daripada wajah, yakni sekalian itu pun bukan Allah, maka ibaratnya seperti hamba itu umpamanya bintang dan Tuhan itu umpamanya matahari. Maka tatkala malam yang terang, kemudian nyatalah bintang kecil dan besar, dan tiada terdinding barang sesuatu jua pun. Dan apabila datang pagi hari, maka terbitlah matahari, kemudian lenyaplah semua bintang itu daripada terbitnya matahari dan terpancar cahayanya. Demikianlah umpamanya hamba dengan Tuhannya. Tiada masuk bintang di dalam matahari dan tiada keluar bintang di dalam matahari, maka yaitu mustahil pada akal bintang jadi matahari dan matahari jadi bintang. Bintang itu bintang jua dan matahari itu matahari jua. Maka ketahuilah olehmu, kita ini tiada apa-apa awam mendapat makrifat seperti ini, melainkan orang-orang yang arif, yang
sampai karena orang yang arif itu selalu dipanakannya karena dirinya dan tiada melihat yang lainnya pada diri karena sudah dikaramkan wujudnya di dalam laut ahadiyah Allah, artinya kepada laut yang tiada berhingga, maka namanya laut aral. Ada beberapa aulia yang karam di dalam laut ini, maka pikirkan olehmu akan perkataan ini, terlebih segala ma'rifat kita atas orang yang arif akal, maka hendaklah diperkhusus sangat-sangat kepada gurumu yang kamil, supaya jangan sesat itikadnya, jadi seolah-olah bertuhankan diri, maka yaitu menjadi kafir. Nah, jangan sampai kita bertuhan kepada diri. Nah, jadi benar-benar dipahami benar-benar dan dimengerti benar-benar, haruslah kepada pembimbing guru yang mursyid, tapi yang benar-benar tahu ilmu kebatinan, nah bukan tahu ceritanya aja. Jadi pilihlah guru yang benar-benar bermakrifat kepada Allah, yang benar-benar tahu jalannya. Nah bukan hanya sekedar tahu membaca kitab aja, tahu pembicaraannya aja, nah tapi dalam prakteknya dia tidak tahu. Nah banyak saya menemui orang besar pakaiannya wah luar biasa, tapi pada kenyataannya tidak tahu tentang rahasia-rahasia yang luar biasa. Jadi carilah yang benar-benar. Nah jangan tertipu oleh pakaian, penampilan, jangan tertipu oleh orang kadang masih tertipu dengan, umpama saya pernah bertemu dengan seorang guru, ya guru saya juga, tapi kata guru saya yang lain masih belum katanya. Jadi kita terus mencari, tapi kalau kita terus mencari, insya Allah nanti ketemu. Nah yang benar-benar guru pembimbing batin kita, Jahir dan batin. Nah, wallahu alam bisawab. Seumpama ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, salah dalam perkataan, apabila ada kata-kata saya yang menyinggung atau apa, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tiada lain dan tiada bukan niat kita di sini hanya untuk berbagi, benar pakai, salah buang. Jadi tiada yang pintar di sini, tiada guru, tiada murid. Niat kita di sini hanya supaya orang saling bercinta-cintaan, berakhlakul karimah, beradab, berbudi pekerti luhur, saling mencintai, saling menyayangi, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kepercayaannya, apapun yang dianutnya, apapun yang diimaninya, hendaknya lah kita saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.